Om Swastiastu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Kerajaan Demak. Makalah ini disusun oleh kelompok 7. Nama anggotanya adalah Weda, absen 32, Gom Putri, absen 9, Rizky, absen 7, dan Yuda, absen 19. Yang pertama ada daftar isi. Bab 1 berisi tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab 2 berisi tentang sumber sejarah kerajaan, letak geografis, raja-raja yang pernah memerintah, aspek kehidupan, peninggalan sejarah kerajaan, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Bab 3 berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak meliputi runtuhnya Kerajaan Majapahit, keinginan menyebarkan agama Islam, dan peran Raden Patah sebagai pendiri kegiatan. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan berperan penting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Berikut adalah poin-poin penting tentang latar belakang Kerajaan Demak. Yang pertama ada runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-15, menciptakan peluang bagi kerajaan-kerajaan baru di Jawa. Yang kedua ada keinginan menyebarkan Islam. Raden Patah yang juga seorang wali memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam dengan dasar ajaran Islam. Yang ketiga ada peran Raden Patah. Raden Patah yang merupakan keturunan Majapahit mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat adalah penyebaran Islam. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang kelima ada perdagangan. Kerajaan Demak juga memiliki pusat perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Yang keenam ada penyebab runtuh. Kerajaan Demak mengalami keruntuhan pada akhir abad 16 karena perebutan kekuasaan seperti perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Yang kedua ada tujuan. Tujuan Demak memiliki beberapa aspek utama, yaitu dalam hal politik, ekonomi, dan agama. Secara politik, Demak bertujuan untuk membendung kekuasaan Portugis di Malaka dan menguasai pusat perdagangan yang strategis. Selain itu, Demak juga ingin menguasai daerah-daerah yang dianggap penting seperti Banten untuk mencegah perluasan pengaruh Portugis. Secara ekonomi, Demak memiliki tujuan untuk menguasai perdagangan dan menjadi kerajaan maritim yang berperan penting sebagai perdagangan antar pulau. Dalam hal agama, Demak menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Jawa dan berperan dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia pada masa itu. Om Swastiastu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Demak. Politik di Kerajaan Demak ada 3, yaitu yang pertama, membendung kekuatan Portugis. Demak berusaha untuk menentang dominasi Portugis di Malaka dan mencegah mereka menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang kedua, menguasai pusat perdagangan. Malaka menjadi target utama Demak karena merupakan pusat perdagangan yang penting dengan kehadiran para pedagang dari berbagai belahan dunia.
Yang ketiga, menguasai daerah strategis. Denmark juga melakukan ekspansi militer di Banten untuk mencegah kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah kerajaan Denmark biasanya fokus pada pertanyaan tentang bagaimana kerajaan ini dapat berkembang, bagaimana pengaruhnya dalam penyebaran agama Islam di Jawa, dan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Penyebaran agama Islam. Yang pertama, bagaimana kerajaan Denmark berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa? Yang kedua, apa strategi yang dapat digunakan kerajaan Denmark untuk menyebarkan Islam? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kerajaan Denmark terhadap perkembangan Islam di Jawa? Perkembangan kerajaan. Yang pertama, bagaimana kerajaan Denmark berhasil mencapai kekuasaan dan pengaruh yang luas di Jawa? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Denmark? Yang ketiga, bagaimana kerajaan Denmark mengatur pemerintahan dan ekonomi? Keruntuhan kerajaan. 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Denmark? Yang kedua, bagaimana proses keruntuhan kerajaan Denmark? Yang ketiga, apa dampak runtuhnya kerajaan Denmark bagi sejarah Islam? Bab 2. Pembahasan. A. Sumber sejarah kerajaan Denmark. Sumber sejarah kerajaan Denmark dapat berupa peninggalan fisik seperti Masjid Agung dan artefak yang ada dalamnya, catatan sejarah, dan silsilah raja. Peninggalan fisik seperti tiang penyangga masjid, pintu beledeng, dan situs kolam wudhu menjadi bukti sejarah kerajaan Denmark. Selain itu, kitab-kitab sejarah seperti Badat Tanah Jawi dan naskah-naskah kuno juga memberikan informasi tentang kerajaan Denmark. Peninggalan fisik kerajaan Denmark. Yang pertama, ada Masjid Agung Denmark. Masjid ini merupakan bangunan bersejarah yang dibangun oleh Raden Patah pada awal abad ke-15. Yang kedua, Saka Tatal dan Saka Majapahit. Tiang-tiang ini merupakan bagian penting dalam Masjid Agung Denmark dan memiliki nilai sejarah. Yang ketiga, Pintu Beledeng. Pintu ini merupakan salah satu bagian masjid yang memiliki cerita sejarah terkait kekuatan kerajaan Denmark. Lanjut yang keempat, ada situs kolam wudhu. Kolam ini menjadi saksi bisu aktivitas ibadah dan kegiatan para wali songo. Yang kelima, Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan tempat untuk menaruh perhiasan dan merupakan bagian penting dari sejarah kerajaan Denmark. Catatan sejarah kerajaan Denmark. Yang pertama ada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi adalah kitab yang menceritakan sejarah kerajaan Majapahit dan kerajaan Denmark. Yang kedua, kitab sejarah lain. Kitab-kitab lain yang ditulis oleh para sejarawan untuk menjadi sumber penting untuk mengetahui sejarah kerajaan Denmark. Silsilah Raja Denmark. Yang ketiga, ada silsilah Raja Denmark. Catatan tentang silsilah Raja Denmark juga menjadi sumber penting untuk mengetahui sejarah kerajaan Denmark. B. Letak geografis kerajaan Denmark. Kerajaan Denmark secara geografis terletak di pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Denmark, dekat samudra Sungai Denmark. Kerajaan ini berada di tepi selat antara Pulau Muria dan pesisir utara Jawa, yang strategis untuk jalur perdagangan. Juga adanya elaborasi. Pertama, lokasi pesisir. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa Tengah yang memberikan keuntungan dalam hal akses ke jalur perdagangan laut. 2. Letak strategis. Kerajaan Demak berada di tepi selatan yang menghubungkan Pulau Muria dengan pesisir utara Jawa, membuat daerah ini menjadi titik strategis untuk lalu lintas pelayaran dan perdagangan. 3. Pusat perdagangan. Letak geografis kerajaan Demak yang strategis juga menjadikannya pusat perdagangan yang ramai, terutama dengan kehadiran pelabuhan di Semarang dan Surabaya.
4. Jalur perdagangan. Kerajaan Demak terletak di jalur perdagangan rempah-rempah antara Indonesia Timur dan Selat Melaka, sehingga memudahkan aktivitas perdagangan dengan negara-negara lain. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak. 1. Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak, juga dikenal sebagai Kesultanan Demak Bintoro. Ia memerintah sejak tahun 1475 hingga 1518. Raden Patah yang memiliki nama lain Raden Fatah merupakan putra dari Raja Majapahit Prabu Kertabumi Brawijaya V dan Putri Cepa, seorang putri Tionghoa. Raden Patah lahir di Palembang dan kemudian menjadi Bupati Demak. Setelah mendapat dukungan dari para bupati di sekitar wilayah Demak, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama. Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak hingga wafat pada tahun 1518 dan dimakamkan di Masjid Agung Demak. 2. Pati Unus. Pati Unus juga dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor, merupakan raja yang memerintah Kerajaan Demak, khususnya Sultan Demak kedua, menggantikan ayahnya Raden Patah, pendiri Demak. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1518 hingga 1521. Elaborasi. 1. Pati Unus. Nama asli Pati Unus adalah Raden Abdul Qadir. 2. Sultan Demak kedua. Ia menggantikan Raden Patah sebagai penguasa Demak. 3. Masa pemerintahan. Pati Unus memerintah Demak dari tahun 1518 hingga 1521. 4. Perlawanan terhadap Portugis. Pati Unus dikenal karena perlawanannya terhadap Portugis di Malaka yang mengakibatkan gugurnya ia di medan pertempuran. 5. Pangeran Sabrang Lor. Ia kemudian dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor, yang berarti pangeran yang gugur di sebelah utara tanah Jawa Malaka. Peninggalan Pati Unus. Setelah Pati Unus wafat, tahta Demak kemudian diwariskan kepada adik iparnya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak. Ia menggantikan Pati Unus dan memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Selama masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Sultan Trenggono juga dikenal karena perannya dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Secara lebih rinci, Sultan Trenggono adalah Raja Demak ketiga yang memerintah setelah Pati Unus. Masa pemerintahan Sultan Trenggono menjadi masa kejayaan Demak karena berhasil merebut beberapa wilayah di Jawa. Sultan Trenggono dan Raja Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai oleh Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono meliputi Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta dan beberapa kerajaan lain di Jawa. Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah raja keempat Kerajaan Demak. Ia memerintah setelah ayahnya Sultan Trenggana meninggal dunia. Sunan Prawoto dikenal juga dengan nama Raden Mukmin. Pemerintahan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto memindahkan pusat pemerintahan dari kota Bintoro ke Bukit Prawoto, sehingga ia dikenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto lebih tertarik pada kehidupan keagamaan daripada pemerintahan, sehingga ia lebih dikenal sebagai seorang ulama. Pemerintahan Sunan Prawoto relatif singkat, yaitu dari tahun 1546 hingga 1549. Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh Arya Penangsang. Setelah Sunan Prawoto meninggal, Arya Penangsang menggantikannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Jipang. Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah seorang tokoh sejarah yang menjabat sebagai adipati di Jipang Panolan. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak, ia kemudian menjadi raja di Kerajaan Demak, menggantikan Sunan Prawoto dan memindahkan ibu kota ke Jipang. Periode yang dikenal sebagai Demak Jipang. Lebih rinci. 1. Posisi Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah seorang adipati di Jipang Panolan. 2. Peralihan kekuasaan. Ia menjadi raja Kerajaan Demak setelah Sunan Prawoto yang dibunuh atas perintah Arya Penangsang. Pemindahan ibu kota. Setelah menjadi raja, Arya Penangsang memindahkan ibu kota Kerajaan Demak dari Demak ke Jipang. Demak Jipang.
Periode pemerintahan Arya Penangsang dikenal sebagai Demak Jipang berlangsung antara tahun 1549 hingga 1554. 5. Peristiwa penting. Arya Penangsang juga dikenal karena membuat saluran air yang menghubungkan Jipang Panolan dengan Bengawan Solo. 6. Joko Tingkir. Joko Tingkir atau Joko Tikir merupakan raja yang memerintah kerajaan Pajang. Ia merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 hingga 1582 dan dikenal dengan gelaran Sultan Hadiwijaya. Elaborasi Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan Islam di Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 1568 setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. 2. Joko Tingkir sebagai pendiri dan raja. Jaka Tingkir yang juga dikenal dengan Sultan Hadiwijaya adalah tokoh kunci dalam sejarah Kerajaan Pajang. Ia adalah pendiri dan raja pertama kerajaan tersebut yang memerintah 15 tahun. Masa pemerintahan. Selama masa pemerintahan, Jaka Tingkir berhasil membawa Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaannya. Pajang menjadi lumbung beras utama di Jawa dan wilayah kekuasaannya meliputi Madiun, Blora, dan Kediri. 4. Peninggalan. Selain mendirikan Kerajaan Pajang, Jaka Tingkir juga dikenal dengan beberapa peninggalan lain, termasuk sejarahnya yang dimuat dalam sumber-sumber tertulis seperti Serat Nitrusi dan Babat Tanah Jawi. Aspek kehidupan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa memiliki beberapa aspek kehidupan yang penting meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama. Demak dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam serta memiliki kekuatan ekonomi yang besar berkat perdagangan maritim dan pertanian yang maju. 1. Politik. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-16. Demak mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Jawa Timur dan Jawa Barat. Kerajaan Demak juga dikenal aktif dalam upaya melawan bangsa Portugis dan mulai menguasai wilayah Nusantara. Terjadi konflik internal setelah Sultan Trenggono wafat yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan akhirnya melemahkan kerajaan. Demak kemudian digantikan oleh Kerajaan Pajang. 2. Ekonomi. Demak merupakan kerajaan maritim yang kuat dengan letaknya yang strategis di jalur perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan di Demak menjadi pusat kegiatan perdagangan menghubungkan wilayah penghasilan rempah-rempah di Indonesia Timur dan Selat Melaka. Selain perdagangan, pertanian juga menjadi sektor penting dengan hasil bumi seperti beras, madu, gula, dan komoditas utama. Demak juga dikenal aktif dalam perdagangan dengan berbagai pelabuhan di Nusantara dan menjadi bandar dagang alternatif bagi pedagang muslim. 3. Sosial budaya. Masyarakat Demak mulai menerapkan ajaran Islam namun masih ada yang mempertahankan tradisi hidup bunda. Kehidupan sosial masyarakat Demak merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lama. Demak juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa dengan peran sentral Wali Songo. Peran Wali Songo. Wali Songo memiliki peran penting dalam pendirian Kerajaan Demak dan penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka menjadi penyasihat kerajaan dalam beberapa peran dan membangun Masjid Agung Demak. Wali Songo juga menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di luar Jawa. Peninggalan-peninggalan sejarah di Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Patah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan paling ikonik dan memiliki nilai sejarah tinggi. Arsitektur masjid ini memadukan unsur budaya Jawa dan Islam. Makam-makam Raja Demak. Kompleks makam para raja termasuk Raden Patah berada di sekitar Masjid Agung Demak. Situs kolam wudhu. Kolam ini pernah digunakan untuk berwudhu oleh para wali Songo dan menjadi lokasi sayembara untuk menentukan Sultan keempat Kerajaan Demak Bintoro. Meriam dan sisa benteng Demak. Kerajaan Demak yang memiliki kekuatan militer juga meninggalkan peninggalan berupa meriam dan sisa-sisa benteng pertahanan. Soko Majapahit, Soko Tatal, dan Surya Majapahit. Peninggalan ini juga berupa bukti sejarah Kerajaan Demak. Piring Campa. Sebanyak 61 buah piring campa atau poresan yang merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah, Siu Banci, dipasang di dinding dalam Masjid Agung Demak. Situs Kadigulungu, makam Sunan Kalijaga. Meskipun bukan peninggalan utama Kerajaan Demak, lokasi ini tetap penting karena
Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, di mana Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Puncak kejayaan ini dicapai dengan berhasilnya merebut dan menguasai beberapa wilayah, termasuk Sunda Kelapa, Tuban, Madiun, dan lain-lain. 1. Pusat penyebaran Islam dan perdagangan. Kerajaan Demak juga menjadi pusat perdagangan yang penting dengan aktivitas perdagangan laut yang signifikan. 2. Perluasan wilayah. Penaklukan Sunda Kelapa dan Pajajaran dan Portugis merupakan salah satu prestasi penting pada masa ini. Keunggulan strategis. Demak memiliki akses yang baik ke jalur perdagangan laut dan jalur darat sehingga memudahkan kegiatan ekonomi dan komunikasi. Peninggalan sejarah. Peninggalan ini menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Demak dan memberikan informasi tentang sejarah dan budaya kerajaan tersebut. Masa keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak terjadi di akhir abad ke-16 setelah mengalami masa kejayaan karena berbagai faktor termasuk perang saudara dan pemberontakan. Kerajaan Demak yang awalnya adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa akhirnya runtuh karena perebutan kekuasaan, balas dendam, dan pemberontakan yang dipicu oleh Arya Penangsang. Penyebab keruntuhan Kerajaan Demak, perebutan kekuasaan. Setelah Sultan Trenggono meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di kala Pangeran. Ia memicu perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. 2. Balas dendam. Arya Penangsang memiliki dendam terhadap Sunan Prawoto yang menyebabkan konflik yang lebih besar. 3. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang, membelot dari Demak karena pengaruh Arya Penangsang. Pemberontakan ini menyebabkan Demak runtuh dan menjadikan wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Konflik internal. Perebutan kekuasaan dan balas dendam memperburuk kondisi politik internal kerajaan sehingga membuat Demak menjadi lemah dan mudah diserang. 3. Penutupan. Kesimpulan, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah sekitar abad 15. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa, menjadi pusat perdagangan serta dakwah yang didukung oleh Wali Songo. Demak juga mengalami kejayaan dan keutuhan akibat perang saudara. B. Saran dari kejayaan Demak tidak merujuk pada suatu nasihat spesifik yang tercatat sedalam, melainkan lebih daripada ajaran dan nilai-nilai oleh kerajaan tersebut. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam kerajaan pertama di Jawa menekan penyebaran agama Islam dan nilai keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Om Santi 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 Om.